Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aidina dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas PKN yang berjudul Konsep Integrasi Bangsa dalam Kebinekaan. Silahkan disimak materinya. Terima kasih. Hakikat integrasi bangsa. Integrasi nasional atau bangsa adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut, atau bisa dimaksud juga dengan penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah karena pemerintah kolonial tidak pernah memikirkan tentang perlunya kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat jajahan. Oleh sebab itu, integrasi nasional penting dilakukan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan keselarasan di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dengan wilayah yang luas. Yang kedua adalah unsur-unsur awal yang membentuk negara dan bangsa adalah kesatuan-kesatuan lokal yang bersifat primordial. Primordial adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial berupa nilai-nilai, norma, kebiasaan yang bersumber dari tradisi dan kebudayaan. Faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama adalah faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Yang ketiga, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah pengembangan budaya gotong royong yang menjadi kepribadian bangsa. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, wilayah negara yang begitu luas. Yang kedua, masyarakat Indonesia heterogen dalam faktor-faktor kesukubangsaan. Yang ketiga, masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Dan yang terakhir adalah adanya paham etnosentrisme. Upaya memperkukuh integrasi. Yang pertama adalah membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua, menciptakan kondisi yang mendukung komitmen dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Yang ketiga, membangun pranata yang mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa. Strategi dalam menciptakan integrasi bangsa. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, menanamkan kesetiaan kepada ideologi bangsa. Yang ketiga, menghilangkan berkembangnya primordialisme sempit. Dan yang terakhir adalah meningkatkan ketahanan rakyat. Langkah-langkah dalam membangun integrasi bangsa. Yang pertama adalah stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis. Yang kedua, stabilitas keamanan yang mendukung integrasi bangsa. Dan yang terakhir adalah menegakkan peraturan hukum yang berlaku. Perilaku yang dapat merusak kerukunan integrasi: A. Fanatisme sempit, B. Ekstremisme, C. Pelecehan terhadap agama, D. Etnosentrisme, dan masih banyak lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.